menyediakan waktunya untuk hadir dalam rangka kepentingan untuk pengimbasan daripada asesmen kompetensi minimum, ya. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja pada materi diklatnya, pada materi pengimbasannya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar istilah asesmen kompetensi minimum, AKM, yang informasinya di media informasi itu ini bakal ganti UN. Ternyata kalau kita perhatikan tidak seperti itu. Nah, di sini saya informasikan masalah pengertian daripada AKM. AKM itu merupakan penilaian kompetensi yang mendasar, yang diperlukan oleh semua murid untuk mengembangkan kapasitas dirinya dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Jadi kalau kita perhatikan untuk mengembangkan kapasitas dirinya yang orientasinya pada pengalaman di masyarakat, kecakapan hidup. Jadi beda dengan penilaian skor kita di sekolah untuk penentuan kelulusan. Jadi intinya kalau saya perhatikan AKM ini modal dasar untuk pengembangan pembelajaran kita agar materi yang kita sajikan itu benar-benar berorientasi pada kecakapan hidup atau benar-benar berorientasi pada kehidupan mereka sehari-hari. Kalau istilah temporer istilahnya ada soal dalam bentuk HOTS. Ini gambarannya. Nah, di sini berikutnya. Jadi ada 3 komponen penting dalam pembelajaran untuk mengetahui di mana posisi asesmen. Yang pertama di sini yaitu kurikulum. Kurikulum ini diinformasikan maksudnya apa yang ingin dicapai pada kurikulum. Kemudian berikutnya pembelajaran. Proses pembelajarannya itu arahnya kepada bagaimana cara mencapainya. Kemudian asesmen itu apa yang sudah dicapai. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan posisi asesmen ini pada urutan yang terakhir, yaitu apa yang sudah dicapai. Jadi dari proses kurikulum, instrumen kurikulum yang sudah ada, yang sudah disediakan, apalagi sekarang kita sedang masuk program IMED, kemudian kita kembangkan dari pembelajaran. Dari proses pembelajaran itu kita bisa memperhatikan kondisi daripada hasil akhirnya. Jadi apa yang sudah dicapai? Apakah bekal yang diberikan kepada anak itu hanya sekedar teori, artinya anak mengalami kesulitan ketika berada pada jenjang di masyarakat, atau bagaimana? Oleh karena itu perlu perbaikan. Inilah fungsi asesmen. Nah, tujuan AKM dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas pembelajaran yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar dan mengajar. Yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar dan mengajar. Jadi ini artinya membentuk karakter pengajaran. Asesmen ini untuk membentuk karakter pengajaran. Bagaimana cara guru, bagaimana cara kita sebagai tenaga pendidik untuk menyampaikan informasi keilmuan pada anak, sehingga orientasi yang kita sampaikan itu mampu anak gunakan di masyarakat. Artinya kalau dalam tingkat SMK anak mampu menerjemahkan bahasa di sekolah dengan bahasa di dunia industri. Jadi kalau kita perhatikan dari penjelasan yang saya informasikan dari awal tadi, memang tidak ada kaitan dengan kelulusan siswa. Ini arahnya kepada peningkatan hasil belajar. Maka di sini, nah ini kalau kita perhatikan
komponen mendasar yang diukur oleh AKM, soal-soal AKM itu yang kalau saya sekarang kelas 11 ya, arahnya kepada literasi membaca dan literasi matematika. Ini pun matematika dasar ya. Nah ini saja sebagai gambaran, Bapak Ibu bisa bisa cari informasi juga, dan kita sudah sama tahu, minimal dari penjelasan ini kita tahu betul AKM ini bukan dasar untuk acuan untuk kelulusan siswa. AKM ini kalau saya perhatikan orientasinya pada bagaimana cara guru mengeksplorasi daripada proses pembelajaran itu, sehingga materi yang disajikan itu dapat diterjemahkan siswa pada pengalaman hidup di masyarakat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.